Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang bersemangat pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan Ustazah Ana selalu berharap bahwa kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama bunda dan ayah di rumah, juga berserta dengan adik dan kakak. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang alhamdulillah sudah sampai di pelajaran 3, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, sebelum kita mulai belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Angkat tangan kalian, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mencerna, kemudahan untuk mendapatkan ilmu, ya. Dan semoga ilmu itu akan selalu berada bersama dengan kalian. Nah, seperti tadi yang Ustazah Ana sudah sampaikan, bahwa kita sudah sampai di pelajaran meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Anak-anak, ini sebenarnya pelajaran yang pernah kita atau kalian pelajari di kelas 1, ya. Di kelas 1 kalian sudah pernah belajar bahwa Allah adalah Maha Esa, ya. Allahu Ahad. Jadi kita tinggal mengulang-ulang kembali, ya. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Subhanallah. Nah, seperti itu tadi anak, bahwa Allah itu adalah satu dan hanya Dia sendiri yang bisa memberikan semua yang diminta oleh makhluk ciptaannya. Bahkan tanpa meminta pun Allah sudah memberikan karunia-karunia yang luar biasa. Contohnya pada pagi hari ini, kita diberikan oleh Allah matahari yang hangat dan udara untuk kita hirup, ya. Nah, kemudian coba kalian amati di 2 gambar tadi, di 2 gambar yang ada di dalam buku kalian. Ya, coba kalian amati, dan sedang apa sih sebenarnya dia berdua? Ya, yang gambar 1 ada seorang anak yang sedang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada bunda ayahku ya Allah, ya kan? Ya Allah, berikanlah kepada hamba kepandaian yang bermanfaat ya Allah. Nah, kepada siapa anak ini kira-kira meminta? Iya, hanya kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, ada seorang anak yang sedang membawa sesuatu, kemudian memberikan kepada seorang nenek. Nenek, ini makanan yang mamaku buat, enak loh, kami hadiahkan buat nenek ya. Subhanallah, terima kasih nak. Nah, jadi ternyata kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang kita mintai, dan kita pun juga mengikuti apa yang telah Allah Maha Pemberi. Ketika Allah Maha Pemberi, kita pun juga menjadi orang-orang yang selalu memberikan kepada orang lain. Dalam artian Allah, Islam, ya, mengajarkan bahwa kita menjadi orang-orang yang suka menolong. Islam suka memberikan maaf kepada orang lain. Ataupun Nabi kita selalu memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang telah berbuat ketidakbaikan kepada dirinya. Nah, subhanallah ya.
Nah, ini adalah akhlak yang baik. Nah, kemudian ada seorang anak yang sedang apa ya? Iya, sedang bersujud. Bersujud kepada siapa? Bersujud kepada Allah, ya kan? Dan kembali hanya kepada Allah. Nah, di pelajaran yang A, Allah Maha Esa. Kalau di dalam Pancasila, ya Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bahwa semua rakyat Indonesia meyakini bahwa Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah satu. Ya. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Dan Allah adalah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Subhanallah. Jadi anak-anak, itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa. Tidak diperanakan dan tidak beranak. Jadi dia tidak punya ayah ibu dan tidak punya anak. Dan Allah hanyalah tempat manusia bergantung atau makhluk yang ada di muka bumi ini bergantung. Dan tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Ya. Oke, kemudian berikutnya, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada siapa-siapa, bukan kepada benda, tidak kepada matahari, tapi hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah, tidak boleh menghambakan dirinya kepada benda ataupun apa saja. Ya, kemudian yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menyekutukan itu apa sih, Ustazah? Menyekutukan itu misalnya begini. Kita sudah berangkat sekolah, kita sudah berdoa. Tapi tiba-tiba ternyata, Mama ambilkan itu dong. Aku kalau nggak ada itu, aku nanti bisa kena bahaya di jalan. Ternyata apa yang dibawa? Batu kecil. Ya, tidak seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Coba lihat garis tanganmu ada apanya. Oh, nanti kamu garis ini menandakan kalau kamu nanti begini loh. Tidak boleh, ya. Karena semua adalah sudah dituliskan oleh Allah SWT, bukan ramalan-ramalan seseorang. Kemudian yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha Esa. Nenek moyangku seorang pelaut, Allah Tuhanku yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa. Kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu. Hidup bersatu karena Allah. Bersatu karena Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu. Ya, gampang ya. Oke. Nah, yang halaman ini kalian bisa
Nah, kalian bisa baca sendiri ya nak ya. Kalian bisa baca sendiri dan kemudian coba tanyalah kepada hati kalian. Aku percaya Allah itu Maha Esa, iya atau tidak? Ya, bisa kan 1 sampai 4. Tapi tidak perlu ditulis ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang halaman 33, kalian boleh salin di buku tulis kalian dan nanti kalian setorkan kepada Ustazah Ana dengan cara difoto, kemudian setorkan kepada Ustazah Ana. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita, ya. Pelajaran kita nanti selanjutnya akan kita bahas untuk pekan berikutnya ya. Jadi tetaplah kalian menjadi anak-anak yang bersemangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini selalu bermanfaat buat kalian. Oke anak ya, tugasnya hanya ada di halaman 33. Ada 4 pertanyaan, kalian boleh salin, kemudian kalian setorkan kepada Ustazah Ana. Oke anak-anak hebat, marilah kita tutup belajar kita hari ini. Dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.